Halo guys, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan mencoba untuk mereview fan cooler dari Memo. Ya, ini adalah Memo C10. Dan apakah bisa mendinginkan HP kentang saya ini? Untuk kelengkapan fan cooler ini seperti kabel C to Type C, kemudian ada kabel chargingnya, kemudian ada buku panduannya. Dan ini dia fan cooler Memo C10. Modelnya seperti ini. Ini tipe jepit, bukan magnet. Dan ini nggak ada baterainya. Untuk cooler ini lebih ringan. Dan keunggulan cooler ini, cover kipasnya bisa dilepas. Jadi kalian bisa membersihkan debu-debu halus, rambut-rambut yang menempel di bagian kipas ini. Jadi bisa menghindari rambut jembut yang runtel di bagian kipasnya. Dan fan cooler ini ada digital termometernya. Suara kipas Memo C10 ini mode 1 tidak berisik, tapi kalau mode 2 lumayan kencang. Ketika kalian menggunakan Memo C10 ini bisa sambil ngecas. Jadi baterai kalian tetap terisi. Gak perlu lagi pakai 2 adaptor. Cukup 1 adaptor aja sudah bisa ngecas. Karena prosesnya melalui fan cooler, hasil pengecasannya nggak bisa fast charging. Ya, tetap mengisi tapi nggak bisa secepat Poco F5 yang 67 watt. Kalau pakai cara ini, pada saat main game kemungkinan bisa berkurang baterai kalian. Apalagi kalau kalian pakai kecepatan tinggi di fan coolernya. Proses chargingnya bakalan terhenti. Di mode kecepatan kipas yang tinggi pasti membutuhkan daya yang cukup banyak. Dan kalau ini saya lagi mengetes Memo C10-nya. Apakah dingin atau enggak? Ini di ruangan tanpa AC. Nah, seperti ini hasil 30 menit dalam pengetesan fan cooler Memo C10 ini. Ini dia hasilnya. Suhu yang paling terendah didapatkan Memo C10 ini di 4 derajat Celcius. Ya, kita bulatkan aja 5 derajat Celcius. Dan seperti ini muncul embun. Bang, kok bisa muncul embun seperti itu? Itu karena cooler ini pakai sistem Peltier. Kalau muncul embun seperti ini, ya menandakan coolernya sangat dingin. Kalau muncul embun seperti ini, apakah bahaya di HP-nya, Bang? Ya, jawabannya enggak. Soalnya HP-mu panas. Jadi nggak akan muncul embun seperti ini. Saya penasaran banget kenapa para review itu muncul bunga esnya. Setiap kali saya review fan cooler, hasilnya ya cuma embun aja, nggak muncul bunga es. Kita coba pakai ruangan yang ber-AC. Ini hasilnya. Kalian bisa bandingkan dengan pengetesan yang pertama sama pengetesan yang kedua. Ini bisa minus 2 derajat Celcius. Ketika saya tes, ini bisa tembus 3 derajat Celcius. Minus 3 derajat Celcius. Gimana? Jadi ruangan yang dingin itu sangat berpengaruh ke hasil pengetesannya. Jadi setiap kali saya review nggak pernah nyalakan AC. Jadi gimana? Udah paham kan sekarang? Ruangan itu sangat berpengaruh besar pada coolernya. Kalau kalian ruangannya ber-AC, jangan pakai cooler guys. Jangan, nanti HP-mu malah ngembun. Nah, hasil dari pengetesan di ruangan ber-AC pakai Memo C10 ini, hasilnya embunnya sangat banyak. Emang benar bisa minus derajat Celcius, tapi embunnya itu sangat banyak dan tidak muncul bunga es sama sekali. Kemudian saya penasaran, kita deketin ke AC-nya langsung, apakah muncul bunga es, dan ternyata tidak muncul bunga es sama sekali. Cuma embun aja alias air yang cukup banyak tapi penyebarannya sangat merata. Good job Memo. Dan saya penasaran pakai fan cooler merek lain. Kita akan coba untuk review cooler lain di video berikutnya. Ini hasilnya kalau ruangan ber-AC pakai merek lain. Muncul bunga es seperti ini guys.
Kalau kalian yang tahu ini merek apa, coba tulis aja di komentar. Gila sih ini, bisa muncul bunga es setebal ini di ruangan ber-AC. Loh, gila toh? Mantep toh, tapi penyebarannya cuma di bagian tengah aja. Nggak seluas Memo C10. Dan saatnya kita pembuktian. Cooler ini apakah efektif di HP backdoor yang plastik? Contohnya di Poco F5. Dan ini hasil nggak pakai cooler. Panasnya ini 44-45 derajat Celcius. Ya, untuk rata-ratanya di 44. Ya, 44 derajat Celcius di Poco F5. Ini saya pakai skin Exacoat. Ketebalannya lumayan. Kalau kalian yang berminat skin Exacoat, cek di video sebelumnya. Terus ini hasilnya benar, suhunya di 44 derajat Celcius. Kemudian kita gunakan fan cooler dari Memo. Apakah bisa menurunkan suhu Poco F5 ketika saya melakukan pengetesan benchmark pakai aplikasi Antutu? Ya, hasilnya bisa turun di 38. Ini di bagian tengah aja karena peletakan coolernya di bagian tengah. Nah, hasilnya sangat-sangat signifikan. Ini hasilnya tidak muncul embun pada saat kita pengetesan di ruangan yang ber-AC. Ini bedanya. Dan ini suhunya. Di bagian tengah 35. Dan tidak ada embun sama sekali. HP-nya tidak teles. Kemudian kita cek pakai CPU throttling. Nah, pengetesan CPU throttling ini biasanya lumayan panas. Nah kan, hasilnya di 48,5. Dan ternyata Poco F5 overheat ketika saya melakukan pengetesan CPU throttling. Panasnya 50,2 derajat Celcius. Kita gunakan fan cooler Memo C10. Kita tes ulang dan bisa. Hasilnya 43,5. Dari 48 bisa turun ke 43, 42. Bahkan overheatnya 50 derajat Celcius bisa turun di 42, 41. Itulah cooler sangat efektif buat kalian yang suka main game Genshin Impact rata kanan ataupun Mobile Legends rata kanan, PUBG rata kanan. Pakai fan cooler ini dijamin performanya bakalan stabil dan tidak merusak komponen-komponen atau kesehatan baterai kalian. Kalau HP kalian overheat itu bahaya banget. Contoh kasusnya seperti Poco X3 Pro atau Asus ROG 5, itu banyak yang komponennya meleleh akibat overheat. Lah kan mesinnya di bagian atas dekat kamera, apakah gak mubazir tuh fan cooler? Ya kalian beli aja ini. Ini adalah heatsink cooler. Don gak bang? Don. Di sini saya melakukan pengetesan lagi pakai aplikasi 3D Mark. Hasil kestabilannya 74,2%. Dan kita cek untuk suhunya. Untuk suhunya di sini 47,6 di bagian layarnya. Kemudian untuk di bagian belakang ini bisa tembus 49 derajat Celcius. Dan saya melakukan pengetesan fan cooler Memo C10 ini di Poco F5 dan ini hasilnya. Langsung turun ke 35,5 derajat Celcius. Wow. Gimana guys? Cooler ini sangat worth it banget kan? Jadi kalian bisa beli aja, nanti linknya saya taruh di deskripsi. Dan kenapa bisa dingin seperti ini? Ya karena suhu ruangan itu sangat berpengaruh besar. Karena saya nyalakan AC
hasilnya bisa dingin seperti ini. Dan tidak ada embun ya di bagian skin hexacoatnya. Dan untuk hasil dari 3D Mark ini kalian bisa lihat untuk kestabilannya 99,7%. Udah terbukti kalau HP kalian dingin otomatis performanya stabil, gak akan kena throttling. Dan saya akan mencoba untuk tes bermain game Mobile Legends. Kita buktikan dalam permainan langsung guys ya. Di sini saya pakai Hanabi. Mode nge-troll tapi menang. Yuk mabar. Saya akan troll kalian. Dan untuk hasilnya di sini saya pakai aplikasi Skin 5, aplikasi khusus HP yang sudah di-root. Dan ini hasilnya untuk yang kiri tanpa cooler dan yang kanan pakai cooler. HP gaming itu wajib pakai cooler. Kalau nggak ada cooler ya minimal maksimal ruangan kalian ber-AC agar HP kalian tetap dingin dan performanya tetap terjaga. Nah, di video berikutnya kita akan berikan ya video komparasi antara cooler-cooler yang saya punya. Kalian tunggu aja tanggal mainnya. Dan buat kalian yang ingin membeli cooler ini, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Menurutku cooler ini layak untuk dibeli. Jangan lupa subscribe-nya.